Selamat pagi, perkenalkan saya Anissa Dwi Rahmawati, mahasiswa PPG Prajabatan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan memaparkan hasil penyusunan instrumen observasi peserta didik. Observasi ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 20 Surakarta, yaitu pada kelas 7 atau kelas 1 SMP. Rentang usia peserta didik pada kelas 7 yaitu antara umur 12 tahun hingga 15 tahun. Adapun aspek-aspek yang akan saya observasi kurang lebih terdapat 13 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek fisiologi atau aspek perkembangan fisik. Aspek perkembangan fisik pada siswa dan siswi kelas 7 mulai ditandai dengan munculnya tanda-tanda seks sekunder meliputi untuk siswa yaitu jakun, suara memberat, dan dada membidang. Sedangkan untuk perempuan, pinggul membesar, tumbuh payudara, dan mulai timbul jerawat. Konsep selanjutnya yaitu konsep motorik, yaitu peserta didik mampu melakukan gerak lokomotor atau gerakan berpindah tempat seperti berjalan, berlari, dan melompat, serta mampu melakukan gerakan non-lokomotor atau gerakan yang tidak memerlukan perpindahan tempat seperti keseimbangan, kelincahan, dan kekuatan. Aspek selanjutnya yaitu aspek kognitif. Pada aspek kognitif ini, peserta didik mampu mendeskripsikan benda meskipun benda yang dideskripsikan tidak berada di sekitar peserta didik. Peserta didik juga memiliki ketertarikan untuk mengetahui suatu hal. Ada rasa ingin tahu yang cukup tinggi akan suatu hal. Selanjutnya, peserta didik mampu memberikan opini atau pendapat tentang suatu peristiwa. Aspek yang keempat yaitu aspek bahasa. Pada aspek bahasa ini, peserta didik mampu mendeskripsikan ide yang ia miliki, baik secara verbal maupun nonverbal, dengan struktur kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain. Selain itu, peserta didik juga mampu menafsirkan kalimat pragmatik atau kalimat yang memiliki pesan secara tersirat. Selanjutnya aspek moral. Pada aspek moral ini, yang diamati yaitu apakah peserta didik mampu menaati peraturan sekolah maupun peraturan kelas. Menaati peraturan ini dapat didorong dengan dorongan ekstrinsik maupun intrinsik. Selanjutnya yaitu peserta didik patuh terhadap perintah guru. Aspek etnik. Di dalam sebuah sekolah maupun sebuah kelas, terdapat lebih dari satu suku. Apakah peserta didik mampu berbaur dengan peserta didik lain yang memiliki perbedaan suku? Apakah mereka mampu untuk berteman atau bersosial walaupun temannya itu memiliki suku etnik yang berbeda, dengan gaya bahasa yang berbeda, dengan gaya perilaku yang berbeda pula. Aspek kultural. Aspek kultural yaitu budaya dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, saat peserta didik melakukan suatu kesalahan, misalnya dalam menjawab pertanyaan guru, apakah pendidik akan memberikan respon yang negatif atau respon yang positif? Karena respon dari pendidik ini nantinya akan berpengaruh kepada siswa. Apakah siswa tersebut menjadi tetap percaya diri atau malah membuat dia menjadi minder. Namun saat peserta didik ini menjawab dengan benar, apakah pendidik itu mampu memberikan apresiasi atau tidak? Aspek minat. Pada aspek minat dalam proses belajar mengajar,
Dapat diamati bagaimana antusiasme peserta didik dalam pembelajaran, apakah dipengaruhi oleh orang lain atau tidak. Apakah mereka antusias karena memang teman-temannya ikut antusias atau karena memang dari dirinya sendiri. Lalu peserta didik aktif dalam berpartisipasi saat pembelajaran. Aktif di sini bisa dimaknai dengan aktif menjawab pertanyaan dari guru, aktif bertanya saat peserta didik kurang paham terhadap materi yang disampaikan, atau berani untuk tampil, mempresentasikan hasil karyanya di depan teman-teman dan di depan guru. Selanjutnya, serta kepatuhan peserta didik terhadap instruksi yang diberikan oleh guru. Saat peserta didik itu antusias dengan pembelajaran, maka dia akan melaksanakan instruksi dari guru itu dengan sukacita. Namun saat dia tidak antusias, dia akan melaksanakan instruksi tersebut dengan penuh rasa malas. Selanjutnya, aspek sosio-emosional. Aspek sosio-emosional pada peserta didik dengan rentang umur 12-15 tahun masuk dalam fase pencarian jati diri. Dalam kegiatan pencarian jati diri peserta didik ini akan sering mencoba banyak hal untuk mengetahui ketertarikannya, di mana dia tertarik pada suatu, apakah dia menyukai kegiatan A atau kegiatan B. Saat dia sudah mengetahui apa yang dia sukai, maka dengan begitu peserta didik dapat mengembangkannya. Dan untuk mengembangkan ini pun tidak serta-merta hanya dorongan dari peserta didik itu sendiri, melainkan juga harus ada dorongan dari orang tua sebagai support system peserta didik itu. Selain itu, pada fase ini peserta didik juga sudah mulai memiliki cita-cita atau impian yang ingin mereka gapai suatu hari nanti. Selanjutnya, aspek motivasi. Aspek motivasi dalam proses pembelajaran, motivasi peserta didik itu dapat berasal dari intrinsik dari dirinya sendiri maupun ekstrinsik seperti pengaruh dari orang lain. Selain itu, antusiasme peserta didik juga bisa didasari dari pemberian hadiah atau reward. Saat peserta didik diberikan hadiah atau dijanjikan akan diberikan hadiah, dia akan semangat untuk belajar. Namun saat dia tidak diberikan reward atau hadiah, dia akan tidak termotivasi untuk belajar. Aspek gaya belajar. Setiap peserta didik memiliki gaya belajarnya masing-masing. Dalam hal ini, peserta didik harus mengetahui gaya belajar yang ia miliki. Saat peserta didik mengetahui bagaimana gaya belajarnya, apakah dia seorang auditorial atau visual atau kinestetik, maka peserta didik dapat menyesuaikan gaya belajarnya dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya yaitu aspek status sosial. Status sosial merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Tingkat pendidikan dari orang tua akan mempengaruhi persepsi maupun pola asuh kepada peserta didik. Selain itu, jabatan dalam pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua juga mempengaruhi pola pikir peserta didik serta perilakunya. Jabatan orang tua dalam pekerjaan juga menentukan pendapatan yang ia terima. Nah, pendapatan ini yang akan mempengaruhi bagaimana orang tua peserta didik ini memberikan fasilitas kepada peserta didik. Yang terakhir yaitu aspek kemampuan awal. Aspek kemampuan awal ini digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum mengikuti pelajaran. Kemampuan awal peserta didik dapat diketahui dengan melakukan pretest.
yang mana hasilnya nanti akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan modul pembelajaran oleh pendidik. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada masukan maupun kritik, mohon untuk disampaikan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih.